Ada yang sepatunya rusak, kalau dikasih sepatu baru pasti mau dong. Nah, itulah alasan Tante Lala memberi nama sepatu buatannya Mau. Selain namanya lucu, juga biar mudah diingat. Dulu Tante Lala sering membeli sepatu untuk anak bayinya Kinara. Namun sepatunya hilang terus. Dari sinilah muncul ide untuk membuat sepatu bayi sendiri. Nah, ternyata banyak yang suka tuh. Karena itulah, sekarang bagian belakang rumah Tante Lala disulap menjadi pabrik kecil sepatu. Hebat! Nyil, lagi ngapain? Mul, Unyil lagi latihan nih buat pertandingan bola hari Minggu, Mul. Ambul ikutan dong, Nyil. Tapi, Ambul nggak pakai sepatu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Mul. Siap ya, Mul? 1, 2, 3. Ya, sepatunya sobek. Ya, kalau sobek, Onyil nggak bisa ikut pertandingan bola dong hari Minggu nanti. Ya udah, kalau gitu Unyil pergi dulu ya. Mau beli sepatu bola baru dulu. Sekarang kita belajar buat sepatu yuk. Ayo Amira sama Aurel, kita bikin pola luar sepatunya dulu ya dengan kain pink ini. Tinggal ikuti saja bentuk polanya. Nah, setelah itu gunting mengikuti garis polanya. Pintar! Sekarang kita buat pola lapis bagian dalam sepatunya di atas kain biru ini. Lucu kan warnanya? Ayo, gantian Keisha sama Tiara. Kalian berdua tempelkan kain upper pink dan kain lapis biru dengan lem. Setelah itu jahit. Sekalian sama kain pink untuk bagian belakang sepatunya ya. Lanjut, lem bagian kiri kanan dari kain bagian belakang sepatunya ini. Lalu ketok supaya menempel. Terus tempel ke kain yang sudah berbentuk sepatu setengah jadi. Sekarang kita buat alas sepatunya dengan sol kulit sintetis ya. Karena bayi yang baru belajar jalan butuh pijakan yang lentur. Kaki bayi kan masih lunak sekali. Nah, kita buat pola lagi di atas lembaran sol kulit sintetis yang sudah ada mereknya ya. Lalu gunting mengikuti pola dan tempelkan dengan spons yang juga sudah dibentuk mengikuti pola sol. Ukurannya 1 mm atau 2 mm. Setelah itu jahit sepatu setengah jadi tadi hingga menutupi sol. Dan tada! Sepatu baby pre-walker atau bayi yang belum jalannya sudah jadi. Yeay! Masukkan cetakan kaki kayu ke dalam sepatu yang sudah jadi. Ketok-ketok lagi dan diamkan selama 20 hari. Fungsinya agar spons dan sol sepatunya mengikuti bentuk cetakan kayu tadi. Waduh, susah juga ya bikin pola sepatu kayak begini. Wah, Kok Ipe lagi ngapain di sini? Lah, Unyil, Empo lagi bikin pola sepatu nih, Nyil. Kan ini usaha pabrik sepatu Empo Ipe yang baru. Wah, kebetulan banget nih, Po. Sepatu bola Unyil sobek, Po. Bikinin Unyil sepatu bola yang baru dong, Po. Hari Minggu kan Unyil mau ikut pertandingan bola. Ya, ilah, kesian banget sih, Nyil. Ya udah deh, ntar Empo Ipe bikinin sepatu bola yang baru ya, biar bisa ikut pertandingan. Setelah usaha sepatu Baby Pre-Walker berjalan 4 tahun, Tante Lala sekarang juga membuat sepatu Baby Walker atau sepatu untuk anak yang sudah bisa berjalan. Keren! Proses pembuatannya hampir sama. Yang membedakan hanya saat pemasangan sol sepatunya saja, teman-teman. Sepatu Baby Walker memakai sol sepatu yang lebih tebal dan keras. Selain itu, proses pemasangan sol sepatunya juga lebih susah dan lama.
Sebelum memasang sol, kita bentuk dulu pola bensol atau alas bawah sepatu. Lalu gunting dan gerinda agar rata dan halus. Setelah itu masukkan cetakan kaki kayu ke dalam sepatu setengah jadi tersebut. Lem bensol dengan upper atau kulit luar, lalu paku bagian tengah sampai belakang. Dan tarik sisa upper kulit yang bawah dengan tang, lem, dan paku ke bensol. Kemudian ratakan dengan pisau dan haluskan dengan gerinda. Tiba saatnya pemasangan sol. Yeay! Oleskan dengan karet pencuci ke sol agar menempel dengan bagian sepatu yang dipaku tadi. Untuk sol tidak perlu digerinda karena sudah sesuai dengan ukuran. Selesai, diamkan sepatu selama 1 hari deh. Setelah itu tinggal bersihkan bekas tempelan lem agar bersih. Dan tempelkan alas bawah bagian dalam sepatu. Bungkus sepatu baby pre-walker dalam tempat berbentuk tabung. Jadi kalau sepatu sudah tidak dipakai, bisa menjadi pajangan dan kenang-kenangan anak sewaktu masih bayi. Nah, kalau sepatu walker, bungkus dengan kotak yang bisa menjadi tempat tisu. Wih, unik banget ya. Penghasilan kotor Tante Lala bisa mencapai 120 juta per bulannya loh. Wow, banyak sekali. Berapa kali lipat uang jajan Unyil itu ya? Harga sepatu bayi pre-walker atau untuk bayi yang belum berjalan antara 95.000 sampai 11.000 rupiah. Sedangkan harga sepatu untuk anak yang sudah berjalan antara 180.000 sampai 22.000 rupiah. Kalau teman-teman mau beli, pesan saja secara online ya. Buka saja maustory.com. Nyil, gimana? Udah dapat belum sepatu bola barunya? Udah dong, Bu. Nih, Nyil, Empo bawain sepatu bola Unyil yang baru. Besok yang semangat ya pertandingannya. Jangan lupa bilang ke teman-teman Unyil kalau sepatunya Empo Ipe yang bikin. Wah, terima kasih banyak ya, Po Ipe. Unyil seneng nih, sepatunya bagus banget. Beres deh, Po. Unyil mau latihan bola lagi ya, Po, sama Mbul. Dah, Po Ipe. Ada yang spesial nih buat adik kecil yang masih suka digendong-gendong bundanya. Gendongan bayi modern dan praktis dari Cuddle.me. Adik kecil jadi bisa duduk nyaman dalam gendongan. Mau gendong di depan atau belakang, semuanya bisa tuh. Tuh, bagus-bagus kan? Gendongan bernama Neo Carrier ini terdiri dari 5 karakter dan 2 warna. Dalam 1 minggu, pabrik ini dapat membuat 50 gendongan loh. Harga satuannya Rp370.000. Ayo deh, kita lihat proses pembuatan gendongan bayi modern ini. Come on! Berat juga ya nih bocah. Waduh, emaknya pergi kemana sih? Nitipin anak lama bener, agak balik-balik. Cup, nang ning nang. Diem ya, bocah ganteng. Wah, Mpok Ipe punya anak lagi. Gangguin biar anaknya bangun. Ye, Pak Oga, jangan digangguin apa? Ntar anaknya bangun dah. Aduh, pergi sana pergi. Ada apaan sih nih? Orang tua kok pada berantem? Ada apa sih, Pak Oga? Ini Den, Mpok Ipe punya anak lagi. Pak Oga bilangin ke orang-orang, Mpok Ipe punya anak, Mpok Ipe punya anak, Mpok Ipe punya anak. Pak Ipe, kan ada gendongan bayi yang modern, Po. Bisa gendong di depan dan di belakang. Emang ada ya Nyil yang kayak begituan? Kalau ada, Empo juga mau beli dong. Ya ada dong, Po. Ayo, Po, Unyil temenin ke pabrik pembuatan gendongan bayinya. Pertama, kita buat pola gendongannya dulu, teman-teman. Ada 4 pola, yaitu pola badan, lengan, hoodie atau kepala, dan sabuk pinggang. Kemudian tumpuk
sekitar 10 kain dengan beberapa warna. Lalu potong mengikuti keempat pola yang sudah ada ya. Sekarang kita buat sabuknya yuk. Jahit pinggiran 2 lembar kain yang sudah dibentuk mengikuti pola sabuk. Masukkan busa. Lanjut, membuat bagian depan dan resleting. Tempel kantong, resleting, dan label merek bahan kain bagian depan. Lalu jahit. Setelah itu lapisi bagian belakang kain dengan dakron. Dan jahit sisi kanan dan kirinya. Ayo, hampir selesai. Sekarang membuat hoodie atau penutup kepala ya. Lapisi dakron pada 2 kain yang sudah dibentuk pola berbentuk bulat. Lalu jahit mengelilingi ya. Sampailah pada tahap membuat foot strap atau tempat pijakan kakinya. Jahit pinggiran kain yang sudah berbentuk pola hoodie atau kepala. Lalu jahit lagi dengan webbing hitam atau bahan hitam sebagai pinggiran kain. Dan velcro atau bahan yang sudah ada perekatnya. Setelah semua bagian pola sudah selesai, masuk ke tahap akhir atau finishing. Kumpulkan semua bagian-bagian yang sudah jadi tersebut, lalu gabungkan menjadi satu. Nah, ini Po, pabrik pembuatan gendongan bayinya. Wah, Mpok Ipe mau beli satu aja Anyil. Jadi enak ntar buat gendongan ponakan ya. Ada Den Unyil sama Mpok Ipe. Kerjain lah. Ada setan. Awas Po. Mana ada setan sih Nyil, siang-siang bolong begini. Aduh. Ampun Po, ampun. Sakit Po, kepala Pak Ini Oga. masih Oga ini. Nakal nih Pak Oga, nakal. Kabur aja. Dasar nih Pak Oga, bikin Unyil takut aja. Udah, ayo Po, kita lihat apa aja produk-produk lainnya. Bahan yang digunakan untuk membuat Neo Carrier adalah denim shredding. Bahan ini terkenal lembut, jadi cocok deh buat kulit adik kecil. Oh iya, perlu diingat ya, gendongan ini hanya untuk anak dari usia 4 bulan sampai 4 tahun saja. Ya malu dong kalau sudah 5 tahun masih minta digendong bundanya. Nah, gimana Po Ipe gendongan barunya? Enak nggak dipakainya? Enak bener ya Nyil. Mpok Ipe sekarang agak capek ini gendong ponakan Mpok. Waduh, apaan ini yang basah-basah baju Mpok? Ya, dia ngompol lagi. Ya, Mpok Ipe ngompol. Masa udah tua masih ngompol? Malu, Mpok. Sembarangan aja nih Pak Oga kalau ngomong. Ini ponakan Mpok yang ngompol. Po Ipe, lucu banget sih. Perlengkapan bayi yang satu ini selain membuat bayi nyaman, juga dapat membuat ibu senang loh. Karena lebih ekonomis dan juga ramah lingkungan. Tebak apa yuk? Yap, popok kain modern yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama hanya dengan mencucinya. Lebih ekonomis tanpa harus membelinya setiap saat dan ramah lingkungan loh, tanpa harus membuang limbah popok setiap habis pakai. Walaupun popok kain, tapi dapat menyerap dan menampung ompol bayi loh. Gak percaya? Penasaran? Cekidot ya. Wah, anak siapa tuh, Po? Ini ponakan Empok Nyil. Cup, anteng ya Tong. Mungkin dia haus kali, Po. Kagak Nyil, ini orok lagi ruang popok, alias iritasi popok sekali pakai. Kalau Empok pakein popok kain, bocor mulu Nyil. Aduh, kasihan banget ya. Kebetulan nih, Unyil mau ke tempat pembuatan popok cuci pakai. Ikut Unyil yuk, Po. Ayo deh, tapi Empok nitip orok ini dulu ya. Bahan yang digunakan adalah jenis kain fleece.
Kain ini punya lapisan serat seperti kapas dan dapat menyerap juga menampung cairan. Kita buat polanya dulu ya. Ayo Caca dan Tifa, bantuin ya. Cetak dan potong kain sesuai dengan pola yang dibutuhkan. Pertama kita buat bagian cover inner atau bagian dalamnya. Untuk cover bagian luarnya, menggunakan kain yang full color. Polanya juga sama kok. Ayo, siapa yang baru potong? Mau Pak. Ternyata memotong kainnya tidak semudah seperti yang terlihat loh. Ayo Tifa, bantuin Caca menggunting kainnya sesuai dengan pola ya. Come on, kita buat bagian utamanya. Soccer pad atau alas ompol. Terbuat dari bahan microfiber yang dilapisi kain flash juga. Nantinya akan dipasang pada popok kain. Karena terbuat dari bahan yang berkualitas, alas ompol ini cukup membuat nyaman si baby karena dapat menyerap dan menahan cairan. Oke deh, sekarang penjahitan untuk popok kainnya. Sambungkan pola cover lapisan dalam dengan luar terlebih dahulu. Sisipkan alas ompolnya juga. Alas ompol yang digunakan ada dua. Ada yang sudah terpasang pada popok, ada juga yang dapat dipasang dan dicopot dari popok. Nah, buat pola juga untuk kancingnya. Kancing yang terpasang bukan hanya sebagai penghias loh, tapi juga berfungsi untuk menyesuaikan ukuran pemakainya. Jadi bisa diperbesar atau diperkecil. Nggak cuma itu, popok kain modern ini nggak hanya digunakan oleh bayi yang baru lahir saja. Bayi yang sudah mau 2 tahun pun bisa menggunakan popok modern ini. Agar popok kain dapat dipakai nyaman, pasangkan perekat pada sisi kanan dan kirinya sebagai pengunci. Sip, jadi deh. Nah, ini dia nih Po, popok cuci pakainya yang sudah jadi. Daniel, banyak bener ya. Waduh, mana macem-macem lagi motifnya. Empu sampai bingung ini milihnya. Pilih aja yang Po suka. Ah, Po Ipe pilih yang ini aja deh ya. Hati-hati Po. Aduh, Po Ipe jadi berantakan deh. Aduh, maafin Po ya Nyil, pan kagak sengaja. Setelah semua rangkaian popok kain dibuat, saatnya pengemasan. Setiap kemasan terisi 1 popok kain dan 1 soccer pad. Tips cara penggunaannya juga jangan lupa ya. Ayo Tifa, lipat popoknya yang rapi ya, supaya Caca dan Karin mudah mengemas kain popok modernnya ke dalam plastik. Untuk menggunakan popok kain modern ini, sama seperti menggunakan popok pada umumnya kok. Dan jangka waktu penggunaannya juga sama, agar anak merasa nyaman, ganti popok kain maksimal 4 jam sekali ya. Popok kain modern ini dibanderol dengan harga sekitar Rp75.000. Cukup murah kan? Karena dapat dipakai sampai 2 tahun.